everyone, selamat datang di YouTube channel kelas BKIE. Perkenalkan, aku Thalia Salsabila. Nah, di video kali ini, aku bakal ngebahas tentang teknik konseling individual. Gimana cara jadi pendengar yang baik, bikin orang nyaman curhat, dan tentunya kasih solusi tanpa bikin mereka jadi bingung. Kalau kamu penasaran atau mau belajar lebih jauh, yuk langsung aja kita mulai. Simak videonya sampai akhir ya. Selamat siang, baik Kak, dengan Kak Thalia. Oh iya, Iya ini saya. Kak Rara ya? Iya benar, saya menghubungi Kakak kemarin. Oh iya, silakan masuk. Iya, Kakak. makasih. Kakaknya mau duduk di mana nih? Mau di sini atau di sini? Gak apa-apa di sini saja. Oh iya, kalau misalnya kakaknya kurang nyaman bisa duduk di sini ya, Kak? Iya, nggak apa-apa sama aja. Silakan duduk, Iya, Kakak. terima kasih. Kakaknya kelihatannya capek banget nih. Kalau boleh tahu, dari mana dan orang mana nih? Iya, saya ini datang dari rumah saya di Karawang. Memang cukup jauh, makanya saya ngap. Oh iya, dari Iya, Karawang. iya. Jauh juga ya, Mbak ya? Iya, makanya jauh. Kalau boleh tahu dari Karawang ke Kota Serang tadi naik apa tuh? Iya, saya dari dari rumah saya itu saya menaiki bus. Dari bus itu menuju ke halte Kota Serang. Dari halte Kota Serang menuju ke rumah kakak itu saya menggunakan Maxim. Iya. Gitu. Terima kasih Kakak Rara sudah memilih saya sebagai konselor. Apalagi Kakak Rara udah jauh-jauh effort gitu dari Karawang ke Kota Serang hanya untuk melakukan konseling sama saya pada hari ini. Iya, betul. Jadi sebelumnya saya izin bertanya dulu nih, apakah Kakak Rara pernah melakukan konseling sebelumnya atau ini pertama kalinya untuk Kakak Rara? Oh, sebelumnya saya tidak pernah. Saya tidak pernah dalam hidup saya melakukan konseling seperti ini, dan ini mungkin baru pertama kali. Oh, ini pertama kalinya untuk Kak Iya. Rara. Wah, luar biasa sekali ya. Saya lagi-lagi nih ngucapin terima kasih. Saya sangat terhormat dan tersanjung untuk bisa membantu Kak Rara. Nah, di sini saya akan berusaha untuk memberikan kesan terbaik pada konseling kita pada hari ini. Saya akan memberikan kesan yang terbaik untuk konseling pertamanya Kak Rara. Baik. Jadi saya izin jelasin dulu nih biar Kakak Raranya paham nih tentang apa sih yang kita lakukan sekarang gitu. Iya. Apa itu? Jadi yang kita lakukan sekarang ini namanya konseling individual Kak Rara. Oh, Ya, iya. di mana konseling individual ini yaitu konseling yang bersifat privat, di mana dilakukan secara face to face antara saya dan Mbak Rara di ruangan tertutup ini. Jadi tidak ada orang lain lagi selain kita berdua seperti itu. Oh iya. Lalu Kak? Nah, lalu sebelum proses konseling kita pada hari ini dimulai, ada asas-asas yang perlu saya sampaikan dan perlu kita sepakati. Asas seperti apa itu Kak? Jadi yang saya jelaskan nih biar Kakak Raranya paham. Iya, seperti Yang apa ya? pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, asas ini menjelaskan bahwa saya sebagai seorang konselor itu sudah disumpah atau sudah bersumpah untuk menjaga semua data atau hal-hal yang sudah klien saya ceritakan kepada saya. Nah, apabila saya melanggar hal ini atau hal tersebut, saya akan mendapatkan konsekuensi yang besar. Jadi, saya sebagai seorang konselor akan menjaga atau merahasiakan semua data-data yang sudah Kakak Rara ceritakan atau sudah sampaikan pada hari ini kepada saya. Jadi Kakak Rara tak usah khawatir atau tak perlu khawatir akan terjadinya
akan bocornya atau tersebarluaskannya privasi atau hal-hal yang sudah Kakak Rara ceritakan kepada saya hari ini. Seperti itu ya. Iya, apakah sejauh ini Kakak Rara sudah bisa mempercayai saya? Iya, sudah. Selanjutnya? Nah, yang selanjutnya itu ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini itu kesukarelaannya saya dan Kak Rara untuk berada di ruangan ini. Nah, di sini saya sebagai konselor yang akan membantu Kak Rara sudah sangat sukarela untuk duduk di sini dan untuk membantu Kak Rara. Nah, sekarang dari Kak Raranya nih, apakah Kak Rara sudah sukarela nih untuk duduk di sini dan dibantu oleh saya? Oh iya, saya sudah sangat-sangat sukarela dengan kata Lia untuk dibantu masalah saya. Iya. Yang ketiga itu asas keterbukaan Kak Rara, di mana Kakak Rara sudah percaya sama saya, sudah sukarela. Jadi Kak Rara harus sebisa mungkin menceritakan apapun itu yang ingin Kakak Rara ceritakan. Jadi Kakak Rara harus bisa terbuka sama saya. Ceritakan apapun itu yang ingin Kakak Rara ceritakan. Dan saya harap jangan ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Baik Kak. Nah, yang keempat itu ada asas kekinian. Ada lagi Kak? Ada lagi Oh, dong. ada lagi banyak juga ya Kak. Yang keempat itu asas kekinian Kak Rara. Asas kekinian ini menjelaskan bahwa Kak Rara harus menceritakan kejadian-kejadian yang saat ini atau yang sekarang ini yang sedang Kakak Rara alami atau yang sedang terjadi, yang mengganggu Kakak Rara, yang membuat Kakak Rara dicemas. Jadi Kak Rara harus menceritakan hal-hal itu. Nah, yang takutnya apabila tidak terselesaikan pada hari ini akan mengganggu kehidupan yang akan mendatang di kehidupannya Kakak Rara, seperti itu. Oh, baik Kak. Kakak Rara juga boleh kok untuk menceritakan kejadian masa lalu yang sekiranya masih mengganjal atau mengganggu di kehidupan Kakak Rara, seperti itu. Baik. Nah, yang terakhir nih Kak Rara, ada asas kemandirian. Nah, asas ini itu ngejelasin bahwa saya sebagai konselor itu tugasnya membantu untuk membuat Kakak Rara menjadi pribadi yang mandiri. Jadi di sini bukan saya yang sepenuhnya yang akan menyelesaikan masalah dari Kak Rara, tapi di sini kita sama-sama mencari jalan atau mencari solusi untuk masalah ini. Jadi di sini saya tugasnya untuk membantu dengan pertanyaan atau refleksi seperti itu. Nah, saya tidak berhak untuk menentukan Kakak Rara harus mengambil keputusan ini. Ingat, keputusan yang terbaik itu ada di diri Kakak Rara sendiri. Kakak Rara yang paling tahu apa yang Kakak Rara butuhkan, seperti itu. Baik Kak, baik. Apakah sejauh ini bisa disepakati atau dan dipahami Kak Rara? Untuk sejauh ini sih bisa disepakati dan dipahami. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan sebelum konseling kita dimulai hari ini? Sepertinya sudah cukup Kak. Oke, Iya. sudah bisa kita mulai ya berarti. Iya, baik. Mari kita mulai Kak. Oke, jadi apa nih yang ingin Kakak Rara sharing atau cerita-ceritakan kepada saya hari ini? Iya, jadi begini Kak. Kemarin itu saya posisinya lagi di kantor ya. Jadi ada satu rekan saya di kantor namanya Sela. Awalnya kami itu cukup dekat dan akrab, tapi kelama-lamaan dia ini mulai memunculkan sifat aslinya Kak. Iya, sikapnya itu yang bikin saya gimana ya? Ya, seperti yang manipulatif dan suka menyalahkan orang lain itu. Manipulatif dan suka menyalahkan gitu. Iya, benar. Bisa ceritakan atau contohkan lebih spesifik tentang apa yang dia lakukan? Gini Kak, jadi tuh misalnya kita ya kami diberi tugas ini bersama oleh atasan.
saya yang bekerjanya itu lebih keras dan banyak serta lebih giat, tapi pada akhirnya kenapa dia yang mengambil semua kredit di depan atasan saya. Lalu kalau ada kesalahan kecil ini, dia selalu saja melemparkan kesalahan itu ke saya. Bukan bukan hanya sekali dua kali sih, sudah sering lah berkali-kali. Itu pasti sangat menyakitkan dan membuat Kakak Rara menjadi frustasi gitu berada di situasi ini. Iya benar. Jadi gitu Mbak, itu yang membuat saya merasa tidak dihargai juga, dan sama sekali tidak dihargai. Saya sering berpikir sekali untuk resign. Wajar sekali Kakak Rara sampai memiliki rasa ingin resign. Memang dalam situasi ini tuh benar-benar menguras energi dan menguras mental seperti itu. Betul. Tapi di sisi lain saya tuh melihat kalau Kakak Rara ini masih memiliki harapan yang besar untuk memperbaiki situasi ini. Makanya Kakak Rara datang di sini hari ini, bukan begitu? Oh iya benar Mbak. Saya pernah sih terpikiran untuk mencoba memperbaikinya ya. Tapi lagi-lagi saya benar-benar bingung harus mulai dari mana. Makanya saya datang ke sini untuk berkonseling dengan kakak. Siapa tahu kan ya kakak sebagai konselor bisa membantu saya dalam masalah ini. Oke, Kak Rara, mari kita coba sama-sama langkah demi langkah. Nah, menurut kakak, apa nih yang membuat Kakak Rara sulit untuk berhadapan dengan Sela di kantor? Yang paling sulit ya kak, yang paling sulit itu adalah sikapnya yang selalu memutarbalikkan fakta di depan atasan. Jadi seperti saya terlihat seperti orang bodoh gitu kak. Jadi saya yang selalu salah gitu di mata atasan. Itu pasti sangat mengecewakan. Jadi apakah Kakak Rara sebelumnya pernah mencoba terbuka atau speak up tentang perasaan kakak ini kepada Sela, atau ngobrol langsung gitu sama Sela? Pernah mbak, tapi gimana ya, saya mencoba bicara baik-baik kepada dia, tapi dianya malah memutarbalikkan perkataan atau omongan saya lagi dan lagi, menyalahkan saya. Jadi saya bingung bagaimana. Saya bisa merasakan betapa frustasinya kakak berada di situasi ini. Dimana kakak juga sudah berani speak up dan berani terbuka, tapi kakak justru malah mendapatkan respon yang tidak baik atau tidak pantas atau menyakitin hati Kakak Rara seperti itu. Iya betul sekali seperti itu. Kadang saya merasa Sela ini seperti tidak bisa diajak bicara secara dewasa. Sepertinya si Sela ini memiliki pola komunikasi yang sulit untuk diajak kerjasama. Tapi di sisi lain kan kita juga tidak bisa nih mengontrol bagaimana orang lain bersikap seperti itu. Ya, baik. Benar. Itu juga sih kak yang membuat saya merasa lelah. Saya sudah mencoba banyak cara, tapi sepertinya tidak ada yang berhasil satupun. Makanya saya sangat butuh sekali masukan atau saran dari Mbak. Oke Kak Rara, mari kita coba beberapa strategi yang mungkin bisa membantu masalah Kakak Rara ini. Nah, yang pertama itu apabila Kakak Rara berhadapan dengan orang seperti Sela, itu Kakak Rara apabila Kakak Rara berhadapan dengan orang seperti Sela di kantor, Kakak Rara cukup tarik nafas dalam-dalam dan fokus pada apa yang bisa kakak kontrol seperti itu. Jadi kalau misalkan si Sela ini sudah memanipulatif, jadi Kakak Rara tuh
cukup batasi interaksi antara Kasela. Jadi interaksi yang perlu saja sama Kasela ini. Nah, Kakak Rara fokus aja sama tugas atau pekerjaan yang sudah ada di kantor seperti itu. Iya sih, tapi kadang sulit juga sih Kak. Soalnya kami ini sering dikasih tugasnya tuh bersamaan sama atasan kami. Itu memang menjadi tantangan yang besar Kasela, Kak Rara. Maaf Kak Rara. Kalau begitu cobalah mulai untuk komunikasi yang jelas atau tertulis, bisa lewat email atau pesan WhatsApp gitu untuk mendokumentasikan arahan pekerjaan seperti itu. Oh, seperti itu ya Kak. Baik-baik, saya akan coba lebih sering komunikasi lewat tulisan sepertinya ya. Nah, yang kedua itu penting juga untuk Kakak Rara untuk mendokumentasikan semua pekerjaan yang sudah Kakak Rara kerjakan. Nah, serta komunikasi Kakak dengan Kasela. Jadi apabila terjadi lagi nih kejadian kesalahpahaman, Kakak Rara tak usah khawatir lagi, soalnya Kakak Rara sudah punya bukti yang jelas yang bisa mendukung Kakak Rara seperti itu. Oh iya, seperti itu ya, benar juga Kak. Saya belum pernah sama sekali memikirkan hal seperti itu. Iya, baik. Nah, yang ketiga itu Kakak Rara harus sebisa mungkin mengendalikan emosi kakak. Jadi apabila Kakak Rara berhadapan dengan orang seperti Sela ini, Kakak Rara cukup tarik kalau misalkan si Sela ini udah mengeluarkan nih sikap-sikap dia yang manipulatif atau suka menyalah-nyalahkan. Jadi Kakak Rara cukup tarik nafas dalam-dalam, lalu fokus pada apa yang bisa kakak kontrol seperti itu. Jadi cukup jangan biarkan si Sela ini mengambil alih kendali emosi kakak. Jadi kalau misalkan ada pertanyaannya sekiranya bakal mengarah ke konflik, segera akhiri dengan sopan dan fokus lagi pada pekerjaan yang bisa kakak kerjakan seperti itu. Jadi jangan biarkan si Sela ini mengambil kendali emosi kakak, dimana kalau misalkan hal itu terjadi, kalau misalkan si Sela ini bisa memancing kakak menjadi emosional, itu bisa menjadi berdampak buruk di kehidupan Kakak Rara, dan takutnya nanti Kakak Rara malah dipandang buruk sama atasan, malah makin buruk nih pandangan atasan kakak terhadap Kak Rara seperti itu. Oh, seperti itu. Iya. Tapi kadang ini apa ya Mbak, itu susah banget sih ya. Terkadang saya tuh langsung kalau berhadapan dengan dia tuh selalu emosi gitu tuh Kak. Padahal saya nggak tahu itu nggak baik, padahal saya tahu itu. Itu wajar sekali Kak Rara, kan semua manusia itu memiliki batas kesabarannya masing-masing. Tapi Kak Rara harus mencoba untuk berusaha mengendalikan emosional kakak, karena dengan hati yang tenang Kakak Rara bisa menghadapi situasi ini dengan lebih rileks seperti itu. Memang terkadang kalau misalkan kita menghadapi situasi dengan emosional yang tinggi, itu bukannya akan memperjernih keadaan, malah justru kebalikannya, yaitu memperburuk atau memperkeruh keadaan seperti itu. Karena sesuatu yang dilakukan dengan emosional yang tinggi itu tuh tidak akan berdampak atau tidak akan berakhir dengan bagus, atau bisa dibilang berakhir buruk seperti itu. Seperti itu. Baik deh, saya akan mencoba ya masukan dari kakak, langkah-langkah yang kakak beri tadi. Saya akan coba untuk menerapkannya jika saya nanti merasa kesal dengan teman saya ini, rekan kerja saya ini. Oke, bagus sekali Kak Rara.
selain itu, apakah kakak Rara mempunyai support system gitu di kantor, entah itu rekan kerja atau siapapun? Ada sih kak. Satu teman saya yang cukup dekat di kantor dan dia juga sekaligus teman saya dari kecil. Namanya ini Fiza. Dia juga tahu berapa hal tentang saya dan beberapa hal sikap si Sela ini juga. Bagus sekali Kak Rara. Cobalah Kakak Rara sharing-sharing tuh cerita-cerita tentang masalah kakak ini ke kakak Piza. Terkadang dukungan dari teman yang bisa memahami kita, yang suka mendengarkan kita, itu bisa sangat-sangat membantu masalah kita Kak Rara, seperti itu. Seperti itu. Baik deh. Jadi saya akan mencoba lebih sering ngobrol dan dengan si teman saya ini, si Fiza, siapa tahu dia bisa membantu. Oke, baiklah Kak Rara. Hari ini kita sudah membahas banyak hal tentang masalah ini, tentang masalah yang kakak hadapi dengan Sela. Serta kita juga sudah mengidentifikasi masalah yang kakak hadapi dengan Sela. Kita juga memahami bagaimana dampaknya terhadap perasaan dan energi kakak. Serta kita juga sudah menemukan beberapa strategi yang bisa kakak coba terapkan apabila sedang menghadapi situasi seperti ini, tapi dengan lebih terarah dan lebih tenang, seperti itu. Oh iya Mbak, baik. Rasanya saya jadi lebih paham harus bagaimana menghadapi Sela, sekaligus dengan strategi yang tadi cukup masuk akal, masukan dari kakak ya. Dan rasanya bisa saya praktikkan nanti. Oke, bagus sekali Kak Rara. Jadi ingat, fokus pada hal-hal yang bisa kakak kontrol. Kurangi komunikasi atau interaksi yang tidak perlu, serta dokumentasikan tugas yang sudah kakak kerjakan, serta komunikasi kakak antara kakak dan Kak Sela. Dan yang terpenting itu, kendalikan emosi kakak. Jangan sampai terbawa emosional atau terpancing emosional kakak, seperti itu. Oh iya, baik. Saya akan mencoba untuk lebih tenang dan fokus pada hal-hal yang penting saja bagi diri saya, dan setidaknya sekarang saya punya bekal untuk menghadapi teman saya ini, si Sela. Oke, itulah yang terpenting Kak Rara. Dan apabila Kak Rara nih sedang merasa lelah atau merasa frustasi, cobalah untuk meluangkan waktu sedikit untuk diri Kakak Rara sendiri. Gak usah memaksakan apa yang perlu dipaksakan. Jadi Kakak Rara juga, di diri Kakak Rara sendiri juga perlu namanya refreshing gitu, biar kakak Raranya tidak terlalu stres nih di pekerjaan, seperti itu. Jadi cobalah kakak Rara meluangkan waktu untuk diri sendiri, kayak seperti mencoba hal-hal yang disukai di luar kantor, seperti itu. Entah itu bermain dengan Piza mungkin, agar energi atau semangat kerjanya kakak tuh kembali lagi, pulih lagi, seperti itu. Baik, terima kasih banyak ya Kak. Nasihat ini sangat benar-benar membantu saya. Dan saya merasa lebih tenang. Rasanya beban selama ini yang ada di dalam diri saya, yang tadinya menumpuk, jadi lebih berkurang. Bagus sekali, saya senang mendengar hal itu. Dan apabila nanti kakak Rara sedang berada di situasi seperti ini lagi, dan kakak Rara bingung mau cerita ke siapa, kakak Rara jangan sungkan untuk datang ke sini. Saya kapanpun siap untuk membantu kakak Rara. Baik Kak, saya pasti akan datang lagi jika butuh bantuan lebih lanjut dari kakak. Dan terima kasih juga nih kakak sudah mau mendengarkan keluhan saya hari ini.
Sama-sama Kak Rara. Terima kasih juga karena kakak sudah berani terbuka dan sudah mempercayai saya dengan cerita yang sudah kakak ceritakan pada saya. Dan ingat, kakak tidak sendirian dalam menghadapi masalah ini. Baik, terima kasih ya Kak. Saya akan mencoba menjalani hidup ini dengan lebih baik lagi. Oke, baiklah Kak Rara. Semoga hari-hari Kakak Rara ke depannya berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Dan perlu diingat, jaga kesehatan dan jaga jati diri. Sampai jumpa di konseling berikutnya apabila dibutuhkan. Baik Kak, saya mengucapkan terima kasih banyak sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Oke, terima kasih Kak Rara. Terima kasih Kak. Iya. Saya pamit permisi Oh ya. iya, silakan ya. Iya. Terima kasih. Hati-hati jalan Kak Rara. Nah, segitu saja ya teman-teman video dari aku. Kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Bye bye teman-teman.